Air mata itu jatuh di lantai rumah sakit saat aku melihat mereka berpelukan. Bukan sepasang kekasih. Bukan suami istri. Tapi kakakku dan adik iparku sendiri. Tak ada yang menyangka. Senyum yang mereka tunjukkan di depan keluarga hanyalah topeng rapuh yang menutupi luka terdalam. Nadia adalah perempuan sederhana. Ia menikah dengan Rizal 5 tahun lalu. Pernikahan mereka tak sempurna, tapi penuh Senang ketulusan. sekali bisa melakukan ini Rizal bukan bersamamu. pria Aku romantis, juga. namun selalu pulang Makanannya tepat enak kan? waktu, Sangat. selalu Aku menanyakan mencintaimu. kabarnya, Aku juga dan tak mencintaimu. pernah lupa menggenggam tangannya saat berjalan bersama. Bagi Nadia, itu sudah cukup. Ia percaya penuh pada suaminya. Ia yakin rumah tangganya aman. Hingga suatu hari, kabar itu datang. Adiknya, Salsa, menangis lewat telepon. "Kak, aku boleh tinggal sama kakak sebentar?" Suara itu pecah, penuh isak. Salsa baru saja putus dari pacarnya. Hubungan yang ia kira akan berujung pernikahan, hancur begitu saja karena perselingkuhan. Tanpa berpikir panjang, Nadia langsung mengizinkan. "Pulang saja ke sini. Rumah ini rumahmu juga." Hari itu, Salsa datang membawa koper kecil dan mata sembab. Nadia memeluknya erat, mencoba menenangkan. "Semua akan baik-baik saja, Sa." Rizal menyambut Salsa dengan senyum ramah. Sebagai kakak ipar, ia merasa bertanggung jawab menjaga adik istrinya. "Anggap saja ini rumah sendiri," katanya sopan. Malam pertama mereka makan bersama. Tertawa. Bercerita. Salsa mulai bercerita tentang mantan pacarnya, tentang rencana pernikahan yang gagal, tentang rasa kecewa yang menusuk. Rizal ikut mendengarkan. Ia sesekali memberi saran. "Kadang orang yang kita cintai belum tentu yang terbaik," ucapnya. Salsa menatap Rizal lama, seolah menemukan tempat bersandar baru. Sejak malam itu, kebiasaan kecil mulai terbentuk. Setiap kali Nadia sibuk di dapur, Salsa dan Rizal masih duduk di ruang tamu, melanjutkan obrolan. Tentang film, tentang mimpi, tentang kehidupan. Nadia melihatnya sebagai hal biasa. Ia justru senang suaminya perhatian pada adiknya. "Terima kasih ya, Mas, sudah mau dengarkan curhatan Salsa," ucap Nadia tulus. Rizal tersenyum. "Dia adik kamu, Nat. Sudah tanggung jawab saya juga." Salsa hanya diam. Namun dalam hatinya, ada rasa yang mulai tumbuh. Rasa aman. Rasa diperhatikan. Dan tanpa disadari siapapun, benih perasaan terlarang itu mulai bersemi perlahan. Hari-hari berlalu sejak Salsa tinggal di rumah Nadia. Luka hatinya belum sembuh, tapi perlahan senyumnya mulai kembali. Bukan karena waktu, melainkan karena seseorang yang selalu ada. Rizal. Awalnya hanya hal kecil. Setiap pagi, Rizal selalu lebih dulu bangun. Ia membuat kopi untuk Nadia, dan tanpa sadar, satu cangkir lagi ia letakkan di meja. "Buat siapa, Mas?" tanya Nadia heran. "Oh, buat Salsa juga," jawabnya cepat. Nadia tersenyum. Ia tak curiga. Salsa justru terdiam menatap cangkir itu lama. Jantungnya berdegup lebih cepat. Sejak itu, mereka semakin sering mengobrol. Kadang di teras, kadang di dapur, kadang hingga larut malam. Tentang masa kecil, tentang luka, tentang mimpi yang tak pernah terucap. Salsa merasa didengar, diperhatikan, dihargai. Sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari mantannya. Rizal pun mulai merasakan hal yang sama. Salsa berbeda dengan Nadia. Lebih ceria. Lebih bebas. Lebih berani. Ia tertawa keras tanpa beban. Ia bercerita tanpa takut dihakimi. Rizal merasa muda kembali saat bersama Salsa. Tanpa sadar, batas itu mulai kabur. Suatu sore, hujan turun deras. Nadia sedang lembur di kantor. Hanya ada Rizal dan Salsa di rumah. Lampu mati. Rumah gelap. Suasana sunyi. Salsa gemetar ketakutan. "Mas, aku takut." Rizal mendekat. "Tenang, aku di sini." Salsa memegang lengan Rizal erat. Terlalu erat. Rizal kaku.
namun tak menarik tangannya. Hujan semakin deras. Detik terasa panjang. Untuk pertama kalinya, mereka saling menatap tanpa kata. Jarak terlalu dekat. Napas saling terasa. Rizal menelan ludah. Hatinya bergejolak. Kita harus jaga jarak. Namun suara itu lemah. Salsa menunduk. Matanya berkaca-kaca. Maaf, aku cuma ngerasa aman sama Mas. Kalimat itu menusuk hati Rizal. Sejak hari itu, pesan singkat mulai berdatangan. Mas udah makan? Mas lagi apa? Makasih ya tadi. Rizal membalas. Awalnya seperlunya. Lama-lama, semakin panjang. Senyum kecil muncul setiap kali notifikasi dari Salsa muncul. Sementara Nadia tak tahu apa-apa. Ia masih percaya. Masih yakin rumah tangganya baik-baik saja. Tak sadar bahwa kedekatan yang awalnya wajar telah berubah menjadi terlalu berbahaya. Hari itu Nadia pulang lebih cepat dari biasanya. Hujan baru saja reda. Rumah terasa sepi. Mas. Tak ada jawaban. Ia melangkah ke ruang tamu. Kosong. Dapur juga sunyi. Saat melewati kamar tamu, ia mendengar suara tawa kecil. Pelan. Tertahan. Nadia berhenti. Itu suara Salsa. Dan suara Rizal. Ia tak langsung masuk. Entah kenapa, hatinya berdebar tak karuan. Dari celah pintu yang tak tertutup rapat, Nadia melihat mereka duduk berdekatan. Terlalu dekat untuk ukuran kakak ipar dan adik ipar. Salsa tertawa, memukul lengan Rizal manja. Mas tuh lucu banget sih. Rizal ikut tertawa. Nadia tercekat. Ia memaksa diri membuka pintu. Kalian ngapain? Salsa langsung menjauh. Rizal berdiri gugup. Nat, kita cuma nonton video lucu. Nadia memaksakan senyum. Oh. Tapi hatinya tak bisa dibohongi. Sejak hari itu, Nadia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Intan biru kecil Rizal sering membawa ponsel ke kamar mandi. Intan biru kecil Salsa selalu muncul saat Rizal ada. Intan biru kecil tatapan mereka berubah saat Nadia datang. Intan biru kecil percakapan langsung terhenti. Malam hari, saat Nadia tidur lebih dulu, ia terbangun karena cahaya layar ponsel. Rizal sedang mengetik. Mas, lagi chat siapa? Rizal terkejut. Teman kantor. Nadia menoleh. Ia melihat nama Salsa di layar. Jantungnya seperti diremas. Tadi kamu bilang teman kantor. Rizal gugup. Maksudnya? Iya. Salsa juga nanya soal kerjaan. Nadia memejamkan mata. Ia ingin percaya, tapi hatinya menolak. Keesokan harinya, Nadia menemukan lipstik baru di meja rias Salsa. Padahal Salsa jarang berdandan di rumah. Mau kemana? Tanya Nadia. Salsa tersenyum. Enggak. Cuma pengen cantik aja. Jawaban itu terasa aneh. Puncaknya, Nadia melihat mereka di teras malam-malam. Berbisik. Tertawa pelan. Terlalu akrab. Saat Nadia mendekat, mereka langsung diam. Nadia tersenyum pahit. Dalam hatinya ia berkata, aku istrimu. Tapi kenapa aku merasa seperti orang ketiga? Air mata jatuh diam-diam malam itu. Nadia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku terlalu curiga? Atau memang ada yang disembunyikan? Dan untuk pertama kalinya, Nadia mulai menyelidiki. Karena ia tahu, kebenaran yang menyakitkan lebih baik daripada kebohongan yang menenangkan. Kecurigaan Nadia semakin kuat. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam pikirannya dipenuhi bayangan yang tak ingin ia percaya. Hingga suatu malam, Nadia pura-pura tidur lebih dulu. Ia memejamkan mata, tapi telinganya siaga. Tak lama kemudian, ia mendengar langkah pelan. Rizal bangun dari tempat tidur. Cekrek. Pintu kamar terbuka perlahan. Nadia membuka mata. Hatinya berdegup kencang. Ia bangkit pelan dan mengikutinya.
Rizal berjalan menuju dapur. Lalu, kamar tamu. Nadia berdiri di balik tembok, mengintip. Ia melihat Salsa membuka pintu. Mereka saling menatap. Tak ada kata. Hanya tatapan yang terlalu dalam. Rizal masuk ke kamar itu. Pintu ditutup. Nadia gemetar. Dadanya sesak. Ia berdiri terpaku selama beberapa detik. Lalu memberanikan diri mengetuk. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Nadia membuka pintu perlahan. Yang ia lihat membuat dunianya runtuh. Rizal dan Salsa duduk di ranjang. Tangan mereka saling menggenggam. Salsa menangis. Mas, aku nggak kuat begini. Rizal menatapnya penuh rasa bersalah. Aku juga. Tapi aku nggak bisa ninggalin kamu. Nadia menjatuhkan tasnya. Jadi ini yang kalian sembunyikan. Suara Nadia bergetar. Mereka terkejut. Rizal berdiri tergagap. Nat, aku bisa jelasin. Salsa langsung berlutut. Kak, aku minta maaf. Aku nggak bermaksud. Nadia tertawa pahit. Nggak bermaksud? Kalian pegang tangan di kamar malam-malam. Air mata Nadia jatuh. Rizal mendekat. Nat, aku hilaf. Cuma sebentar. Nadia menepis tangannya. Sebentar? Kalian bikin aku bodoh berbulan-bulan. Salsa menangis histeris. Aku cinta dia. Kak, aku nggak bisa bohong. Kata itu menusuk jantung Nadia lebih dalam. Jadi, adikku sendiri jatuh cinta pada suamiku. Nadia terduduk lemas. Rizal menunduk. Aku salah. Aku manusia lemah. Nadia berdiri dengan gemetar. Kalian bukan cuma mengkhianati aku, tapi menghancurkan keluargamu sendiri. Malam itu, Nadia keluar rumah. Tanpa tujuan. Hujan turun deras. Ia berjalan sendirian. Menangis di bawah lampu jalan. Hatinya hancur. Yang lebih menyakitkan, pengkhianatan itu datang dari dua orang yang paling ia percaya. Hujan sudah reda saat Nadia pulang ke rumah. Pakaiannya basah. Matanya sembab. Rumah sunyi. Tak ada tawa. Tak ada suara TV. Hanya keheningan yang menyakitkan. Di ruang tamu, Rizal duduk menunduk. Salsa ada di sudut ruangan. Wajahnya pucat. Mata merah karena menangis. Begitu melihat Nadia masuk, Salsa langsung berdiri. Kak! Suaranya gemetar. Nadia melewati mereka tanpa menoleh. Ia masuk ke kamar, mengunci pintu, lalu jatuh terduduk di lantai. Tangisnya pecah. Ia memeluk lututnya sendiri. Seakan hanya itu yang bisa ia pegang di dunia yang runtuh ini. Beberapa menit kemudian. Tok, tok. Nat, buka pintunya. Aku mohon. Suara Rizal terdengar putus asa. Nadia diam. Nat, aku salah. Aku bodoh. Tapi aku cinta kamu. Tangannya gemetar membuka pintu. Rizal langsung memeluknya. Nadia kaku. Aku hilaf. Cuma sekali. Aku janji gak akan ulangi. Nadia menatap wajah suaminya. Sekali. Kamu pikir luka ini cuma sekali juga? Rizal terdiam. Aku hancur, Mas. Yang lakuin ini, kamu dan adikku sendiri. Rizal menangis. Aku mohon. Kasih aku kesempatan. Di luar kamar, Salsa ikut menangis. Kak, aku yang salah. Jangan salahkan Mas Rizal. Aku yang mulai dulu. Nadia keluar kamar. Ia menatap adiknya lama. Kenapa kamu lakukan ini ke aku, Sa? Aku selalu jaga kamu. Aku lindungi kamu. Salsa berlutut. Aku kesepian. Kak, aku hancur. Dan cuma Mas Rizal yang ada. Nadia tertawa getir. Jadi kamu balas kebaikanku dengan ngerebut suamiku. Salsa terdiam. Ibu mereka menelepon malam itu. Nadia menceritakan semuanya sambil menangis. Tak lama kemudian, orang tua mereka datang ke rumah. Tangisan pecah. Ayah marah besar. Kalian ini nggak punya akal. Ibu memeluk Nadia. Sabar, Nak, sabar.
Keluarga mendesak Nadia. Maafkan suamimu. Pertahankan rumah tanggamu. Jangan bikin malu keluarga. Kata-kata itu menusuk lebih sakit. Nadia menatap mereka. Jadi perasaanku nggak penting. Semua diam. Malam itu, Nadia mengambil keputusan yang paling berat. Aku akan coba memaafkan. Rizal langsung memeluknya. Terima kasih. Terima kasih. Tapi dalam hati Nadia berkata, aku memaafkan. Tapi aku tak pernah benar-benar sembuh. Salsa diminta pindah rumah. Ia pergi dengan kepala tertunduk. Rizal berjanji berubah. Tapi, Nadia tahu, kepercayaan itu sudah retak. Dan kaca yang pecah, tak akan pernah kembali utuh. Hari-hari setelah kejadian itu terasa berbeda. Rumah yang dulu hangat, kini seperti ruang asing. Nadia dan Rizal masih tinggal serumah. Tapi seperti dua orang yang tak saling mengenal. Tak ada lagi tawa pagi. Tak ada lagi pesan mesra. Tak ada lagi pelukan tanpa canggung. Rizal berusaha berubah. Ia pulang lebih cepat. Membawakan bunga. Mencoba mengajak Nadia bicara. Nat, kita mulai dari awal ya. Nadia hanya mengangguk. Tapi matanya kosong. Setiap kali Rizal menyentuh tangannya, Nadia teringat tangan itu pernah menggenggam adiknya sendiri. Ia menarik diri pelan. Maaf memang sudah terucap. Tapi luka tetap menganga. Malam-malam Nadia sering terbangun. Mimpi buruk. Ia melihat Salsa tertawa di pelukan Rizal. Ia mendengar suara mereka berbisik. Nadia terbangun dengan napas terengah. Air matanya jatuh lagi. Rizal mencoba memeluknya. Nadia menolak. Jangan sentuh aku. Rizal terdiam. Aku masih butuh waktu. Kata-kata itu seperti pisau bagi Rizal. Di luar, Salsa ternyata belum benar-benar pergi. Ia pindah kos. Tapi diam-diam masih memantau. Sesekali ia mengirim pesan. Mas, aku kangen. Aku nyesel. Aku nggak bisa lupain Mas. Rizal membaca. Lalu menghapus. Tapi hatinya goyah. Salsa tahu titik lemahnya. Ia muncul di tempat kerja Rizal. Mas, aku cuma mau minta maaf langsung. Rizal terkejut. Kamu nggak boleh kesini. Salsa menangis. Aku cuma pengen lihat kamu. Rizal menahan diri. Kita harus berhenti. Ini salah. Salsa tersenyum pahit. Tapi perasaan kita nyata. Kata-kata itu mengguncang hati Rizal. Di rumah, Nadia mulai curiga lagi. Rizal kembali sering melamun. Sering cek HP. Sering menghindar. Nadia gemetar. Jangan bilang. Ini terulang lagi. Suatu malam, Nadia diam-diam mengecek ponsel Rizal. Ia menemukan pesan yang belum terhapus. Aku masih cinta kamu. Nama pengirim, Salsa. Nadia terduduk lemas. Tangannya gemetar. Air mata jatuh tanpa suara. Jadi, semua janji itu bohong lagi. Malam itu, Nadia tak menangis keras. Ia hanya diam. Hatinya mati rasa. Untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir. Mungkin, aku tak bisa bertahan lagi. Sejak menemukan pesan itu, Nadia berubah. Ia tak lagi menangis. Tak lagi bertanya. Tak lagi memohon. Ia justru menjadi terlalu tenang. Ketengan yang menakutkan. Rizal merasa ada yang berbeda. Nat, kamu kenapa akhir-akhir ini diam? Nadia tersenyum tipis. Capek aja. Padahal dalam hatinya, badai sedang mengamuk. Sementara itu, Salsa mulai menjalankan rencananya. Ia tak mau lagi sembunyi. Ia ingin Rizal benar-benar meninggalkan Nadia. Pelan-pelan ia menanam racun. Salsa mengedit chat palsu. Seolah Nadia berselingkuh dengan pria lain. Ia mengirimkannya ke Rizal lewat akun anonim. Istri kamu nggak sebaik yang kamu kira. Rizal terkejut melihat bukti-bukti itu. Tangannya gemetar. Ini, nggak mungkin. Tapi keraguan mulai tumbuh.
Salsa kemudian berpura-pura tak tahu apa-apa. Saat bertemu Rizal, ia berkata lembut, "Mas, aku cuma mau kamu bahagia. Kalau Mas nggak nyaman sama Kak Nadia, jangan dipaksain." Kata-kata itu seperti bensin ke api. Rizal mulai dingin pada Nadia. Ia mudah marah, sering menyindir. Tatapannya penuh curiga. Nadia bingung. "Aku salah apa, Mas?" Rizal membentak. "Kamu jangan pura-pura nggak tahu." Nadia terdiam. "Kalau kamu udah punya orang lain, bilang aja." Nadia membeku. "Apa maksud kamu?" Rizal keluar rumah dengan emosi. Nadia jatuh terduduk. Ia baru sadar. Salsa sedang memainkan mereka. Diam-diam Nadia mulai menyelidiki. Ia membuka laptop lama Salsa yang tertinggal dulu. Ia menemukan folder tersembunyi. Isinya, chat editan, video lama, rekaman suara Salsa. Salah satunya berbunyi, "Aku harus bikin Mas Rizal benci sama Kak Nadia. Biar dia cuma punya aku." Nadia gemetar. Air mata jatuh deras. "Adikku sendiri. Tega sejahat ini." Nadia merekam semua bukti. Ia menyimpannya. Dalam hatinya ia berkata, "Aku nggak akan diam lagi." Untuk pertama kalinya, Nadia bersiap melawan. Bukan dengan teriak, bukan dengan tangis, tapi dengan kebenaran. Hari itu Nadia berdandan rapi. Bukan untuk pergi bekerja, tapi untuk mengakhiri semua kebohongan. Ia menghubungi orang tuanya, meminta mereka datang ke rumah. Ia juga menghubungi keluarga Rizal. "Ada yang harus kita bicarakan. Penting." Rizal bingung. "Nat, kenapa tiba-tiba kumpul keluarga?" Nadia hanya tersenyum tipis. "Nanti Mas tahu." Sore itu ruang tamu penuh. Ayah, ibu, mertua, beberapa saudara. Salsa pun datang, dengan wajah polos. "Kak, ada apa?" Nadia berdiri di tengah ruangan. Tangannya gemetar, tapi matanya tegas. "Aku minta semua dengar sampai selesai." Semua terdiam. Nadia mengeluarkan laptop, menyalakannya, lalu memutar video. Suara Salsa terdengar jelas. "Aku harus bikin Mas Rizal benci sama Kak Nadia. Biar dia cuma punya aku." Ruangan mendadak sunyi. Salsa membeku. Nadia lalu membuka chat editan. "Ini bukti yang kamu kirim ke Rizal. Kamu fitnah aku selingkuh." Rizal terduduk lemas. Ini kamu yang buat." Salsa gemetar. Aku cuma cinta Mas." Ibu mereka menangis. "Kamu tega begini sama kakakmu sendiri?" Ayah berdiri marah. "Ini memalukan." Salsa berlutut. "Aku kesepian. Aku cuma ingin dicintai." Nadia menatap adiknya lama. Air mata jatuh. "Aku kakakmu, Sa. Aku yang rawat kamu sejak kecil. Dan kamu balas dengan menghancurkan hidupku." Salsa menangis histeris. Rizal berdiri. "Aku juga salah. Aku yang lemah. Aku biarkan perasaan ini tumbuh." Ia menatap Nadia. "Aku benar-benar minta maaf." Nadia tersenyum pahit. "Mas, maafmu sudah terlambat." Semua menahan napas. Nadia mengeluarkan map. "Aku sudah tanda tangan gugatan cerai." Ruangan gempar. Rizal langsung berlutut. "Nat, jangan. Aku berubah. Aku janji." Nadia menatapnya tenang. "Aku sudah capek dikhianati. Aku memaafkan. Tapi aku tidak mau hidup dalam luka lagi." Rizal menangis. Salsa berteriak, "Kak, jangan tinggalin aku." Nadia menatap adiknya. "Kamu bukan kehilangan aku hari ini. Kamu kehilangan kepercayaan aku selamanya." Nadia berjalan keluar rumah. Semua terdiam. Beberapa bulan kemudian, Rizal hidup sendiri. Menyesal. Kehilangan segalanya. Salsa ditinggal keluarga. Hidupnya penuh penyesalan. Sementara Nadia, ia pindah kota. Membuka usaha kecil. Tersenyum kembali.
Di cermin ia berkata, "Aku bukan korban lagi. Aku adalah perempuan yang selamat." Pesan akhir. Pengkhianatan paling sakit adalah saat pelakunya, orang yang kita lindungi sepenuh hati,